Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MI Al-Fatah yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Al-Ustadz Haji Ahmad Tarmizi LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik teman-teman, sahabat MI Al-Fatah, beliau adalah salah satu alumni Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatah. Mari kita berbincang lebih dalam dengan beliau dalam Pak Ustaz. Baik sahabat MI Al-Fatah yang berbahagia, sekarang kita sudah berada di dalam bersama narasumber yang sangat luar biasa, Al-Ustadz Haji Ahmad Tarmizi LCMA. Baik Ustadz, kita langsung tanya-tanya aja nih sedikit. Banyaknya kan untuk testimoni pada hari ini. Pertama, Ustadz mungkin boleh memberikan kepada sahabat MI Al-Fatah ini biografi sedikit tentang Ustadz. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Tarmizi. Saya anak kedua dari 8 bersaudara. Kami 8 bersaudara itu 6 dari 8 bersaudara itu sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatah. Dari abang saya kemudian adik-adik saya, dari 8 bersaudara itu 6 sekolah di MI Al-Fatah. Saya di MI Al-Fatah tahun 88 sampai 1994 sebelum melanjutkan ke pesantren di Wali Songo, Jawa Timur. Saya alhamdulillah saya punya 2 orang anak ya, sepasang, Yasmin dan Yasir. Yasmin juga alumni dari Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatah tahun 2019 dan sekarang Yasir masih di kelas 5 MI Al-Fatah. Jadi sudah bisa dikatakan keluarga Al-Fatah ya Zat ya. Iya. Kalau boleh tahu nih Ustadz, anak pertama Yasmin kan sudah tamat, sekarang melanjutkan di mana pendidikan? Yasmin di perguruan Islam Lubuk Arisalah di Lubuk Minturun Padang. Yasmin. Di Arisalah Padang ya. Padang. Oke Ustadz sudah kita bisa dikatakan keluarga Al-Fatah ya. Iya. Jadi mungkin bolehlah Ustadz memberikan sedikit banyaknya alasan mengapa memilih Al-Fatah sebagai sarana pendidikan anak di tingkat SD ya. Boleh Ustaz? Salah satu alasannya kalau sebagai orang tua kita menyekolahkan anak di Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatah itu selain karena guru-gurunya, tenaga pendidiknya, lingkungannya, juga kita memilih sekolah itu karena nilai atau kualitas pembinaan pembentukan karakternya, dan saya pribadi merasa cocok ya dengan metode atau cara pembentukan karakter di Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatah. Jadi itu alasan Ustadz memilih MI Al-Fatah sebagai lembaga pendidikan anak di SD. Bisa memberikan kesan tentang MI Al-Fatah yang mungkin sangat teringat sampai sekarang Ustadz, diingatan Ustadz gitu Ustadz. Boleh Ustadz, silahkan. Baik, mungkin kesan saya ketika belajar di Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatah ada cerita ketika kita masih belajar dulu di kelas 2. Saya ingat kelas 2. Di kelas 2 itu di MI Al-Fatah zaman kami dulu tahun 80-an itu sudah ada namanya praktek sholat. Praktek sholat. Jadi praktek sholat itu kita diajarkan dari awal sampai akhir bagaimana tata cara sholat yang benar. Ya, itu berkesan sekali bagi saya. Saya waktu itu punya guru praktek sholat itu almarhum Ustadz Zainuddin yang tinggal juga di Gunung Kelut ini. Beliau tokoh Muhammadiyah Pekanbaru juga. Ustadz Zainuddin ini saya masih ingat ketika mengajar praktek sholat, ya, itu ada kedisiplinan, ada ketegasan. Dulu kami setiap hari dievaluasi sholat 5 waktunya oleh guru-guru di Al-Fatah. Jadi ketika di rumah ditanya siapa yang hari kemarin belum sholat, misalnya yang sholat yang tidak full sholat 5 waktunya,
baik dari subuh sampai isya'nya itu oleh guru-guru Al-Fatah pada masa kami sekolah di sini. Itu dibuat barisan pagi hari itu di tanah lapang, dulu kan masih tanah. Nah, itu dibuat barisan, siapa yang kemarin tidak sholat dikodok itu diganti di tanah lapang. Jadi itu terkesan sekali bagi kami bahwa bagi kita itu tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Dan kita dilatih kejujuran. Jadi siapa yang memang hari kemarin ada yang tidak sholat atau bolong, maka dikodok di tanah lapang. Itu sampai hari ini cerita itu dan kesan itu masih teringat pada saya. Karena saya pun sering mengkodoknya di tanah lapang. Oke, mungkin itu kesan, mungkin bisa jadi pelajaran juga ya, untuk kita semua, bahwasannya sholat itu penting ya Ustaz. Beliau ini sangat terkesan atau sangat teringat di ingatan beliau tentang pendidikan yang diajarkan di Al-Fatah, bahwasannya di Al-Fatah diajarkan kita menjaga sholat. Kemudian terakhir Ustaz, pesan untuk para wali murid di luar sana, juga siswa-siswi mungkin, untuk ayo masuk ke Al-Fatah, mungkin ada pesan. Terima kasih ya. Mungkin kepada para wali murid saya bisa share dan mungkin kepada pemirsa yang ada bahwa pendidikan anak itu adalah tanggung jawab kita para orang tua, dan pendidikan anak sampai mereka balik itu karakternya ya, mungkin kita orang tua tidak bisa penuh mendidik anak-anak kita di rumah kita ya, karena kesibukan suami, istri, ayah, ibu, maka sekolah menjadi instrumen penting dalam pendidikan anak hari ini. Karena setelah di rumah tangga, di rumah kita, sekolah itu menjadikan tempat pembentukan karakter anak. Maka pintar atau tepat dalam memilih sekolah itu menjamin keselamatan kita, anak kita kelak di masa depan. Maka saya pribadi mempercayakan anak-anak kami di Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatah ini dengan harapan agar anak-anak kami pun ketika menjelang baliknya dari rumah kemudian di sekolah terjaga, dan karakter kejujurannya, keberaniannya, kebaikannya itu terdidik, terbina di Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatah ini. Dan kami sudah merasakan, tentu tidak ada yang sempurna dalam sistem pendidikan manapun, tetapi upaya kita tetap, harapan kita, doa kita, kita ingin anak-anak kita itu tumbuh sebaik mungkin dan menuju kepada kesempurnaan yang kita inginkan. Terima kasih Ustaz telah memberikan kita komentar, kemudian juga kata-kata baik tentang seputar MI Al-Fatah pada hari ini, pada sore hari ini. Kita dari kami, ayo daftarkan anak-anak kita di Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.